Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sekarang kita melanjutkan ngaji kitab Taqribul Wusul ila Ilmil Usul yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Juzai. Sekarang kita masuk pada Al-Faslustani di dalam bagian Al-Muqaddimah. Al-Faslustani adapun subbab yang kedua fi wajhi taksimi hadal kitabi ialah tentang aspek atau alasan pembagian kitab ini ilal fununi pada disiplin-disiplin al-khamsati yang 5 al-mazkurati yang disebutkan. Jadi di dalam pasal yang kedua ini, Musannif Al-Imam Ibnu Juzai ingin menjelaskan alasan kenapa beliau membagi kitab ini pada 5 disiplin ilmu. Di dalam pengantar beliau sudah menjelaskan, sudah menyebutkan bahwa kitab Taqribul Wusul dibagi pada 5 disiplin ilmu. Yang pertama adalah Al-Ma'arif Al-Aqliyah, yaitu ilmu-ilmu rasional. Yang kedua adalah Al-Ma'arif Al-Lughawiyah, yaitu ilmu-ilmu kebahasaan atau linguistik. Yang ketiga adalah Al-Ahkam Asy-Syar'iyyah, yaitu hukum-hukum syariat. Yang keempat, Al-Adillah fil Ahkam Asy-Syar'iyyah, dalil-dalil hukum syariat. Yang kelima, Al-Ijtihad wa Tarjih, yaitu tentang ijtihad dan tarjih. Nah, apa alasan beliau membagi kitab Taqribul Wusul ini pada 5 disiplin ilmu ini? Ini yang akan dijelaskan. Wadzalika dan adapun itu wajhu taksimi hadzal kitab. Annal maksudal awwala ialah sesungguhnya apa tujuan yang pertama. Innama hanya saja huwa al-maksudul awal ma'rifatul ahkami syar'iyyati ialah mengetahui hukum-hukum syariat. Wadzalikah dan adapun itu wajhu taksimi hadal kitab annal maksudal awwala ialah sesungguhnya apa tujuan yang pertama innama huwa ialah hanya saja huwa al-maksudul awal ma'rifatul ahkami syar'iyyati ialah mengetahui hukum-hukum syariat. Yang dimaksud dengan al-ahkam asy-syar'iyyah adalah al-ahkam asy-syar'iyyah al-far'iyyah at-tafsiliyah. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat praktis dan terperinci. Artinya berkaitan dengan kasus khusus, kasus tertentu. Fahadzal fannu maka adapun disiplin ini huwa hadzal fan al-matlubu ialah yang dituju atau yang dicari li nafsihi karena dirinya hadzal fan. Jadi memang tujuan utamanya dan tujuan pertamanya adalah untuk mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat praktis dan terperinci. Ini adalah tujuan utama. Sementara yang lainnya itu adalah perantara saja. Wa innama dan hanya saja ihtija dibutuhkan ila sairil fununi apa terhadap sisa disiplin-disiplin yang lain min ajlihi dari karena hadzal fan. Disiplin yang lain itu dibutuhkan, dihadirkan sebagai perantara saja untuk sampai pada ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-far'iyyah at-tafsiliyah. Bagaimana bentuk dibutuhkannya disiplin yang lain?
al-ma'arif al-aqliyah, al-ma'arif al-luwawiyah, al-adillah fil ahkam asy-syar'iyyah, dan al-ijtihad wa tarjih. Bagaimana bentuk dibutuhkan ini? Walamma kana, ini akan menjelaskan kenapa disiplin ilmu yang lain itu sebagai perantara bagi ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-far'iyyah tafsiliyah. Walamma dan tatkala kana ada subutul ahkami, apa tetapnya hukum-hukum, mutawakifan ialah bergantung, alal adillati atas dalil-dalil, ihtija maka dibutuhkan, ila fannin apa terhadap disiplin, fil adillati di dalam dalil-dalil. Hukum syariat yang bersifat praktis dan terperinci itu harus bersandar pada dalil. Bersandar pada dalil. Tidak boleh kita menetapkan suatu hukum tertentu tanpa berdasar dalil, ini tidak boleh. Nah, karena untuk menetapkan suatu hukum butuh pada dalil, maka dibutuhkan disiplin ilmu yang membahas tentang dalil. Sehingga ini al-adillah fil ahkam asy-syar'iyyah ini perlu dibahas. Kemudian hukum ini kan dihasilkan dari dalil. Nah, untuk menghasilkan hukum dari sebuah dalil, ini perlu orang yang menggali. Siapa orang yang menggali hukum dari dalil? Ya, mujtahid. Karena itu butuh pembahasan tentang masalah ijtihad. Walamma kanah dan tatkala ada istimbatul ahkami, apa penggalian hukum-hukum, minal adillati dari dalil-dalil, mutawakifan ialah bergantung, ala syurutil ijtihadi atas syarat-syarat ijtihad, ihtija maka dibutuhkan, ila fanin apa terhadap disiplin, fil ijtihadi tentang ijtihad, wa syurutihi dan syarat-syarat ijtihad, wa kaifiyatihi dan tata cara ijtihad, wa kaifiyatihi dan tata cara ijtihad, minat tarjihi dari berupa tarjih, itu menguatkan satu dalil dari dalil yang lain, wa ghairihi dan selain tarjih, wa ghairihi dan selain tarjih. Ini kenapa pembahasan tentang ijtihad dan tarjih itu dibutuhkan, perlu dibahas. Summa kemudian inna dzalika sesungguhnya apa itu al-mazkur, kullahu semuanya dzalik, ia tawaqqafu ialah bergantung apa dzalik, ala adawatin atas perangkat-perangkat atau instrumen-instrumen, yuhtaju yang dibutuhkan, ilaiha apa terhadap adawat, fi fahmihi di dalam memahami dzalik, wat tasarrufi dan mengolah, fihi di dalam dzalik, wahia dan adapun adawat, lahu bagi dzalik, alatun ialah alat, alatun ialah alat. Kemudian ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah minal adillah, dan juga tentang masalah proses penggalian hukum, ya, dan proses-proses ijtihad dan yang lain, ini butuh adawat, butuh perangkat yang lain. Nah, perangkatnya itu ada dua. Ada al-ma'arif al-aqliyah, ada al-ma'arif al-luwawiyah, ilmu-ilmu rasional dan ilmu-ilmu kebahasaan. Wahia dan adapun adawat, ala nau'aini ialah atas dua macam. Minha ialah sebagian di antara adawat, ma adapun sesuatu, yarji'u yang kembali apa ma, ilal ma'ani pada makna, ilal ma'ani pada makna-makna. Artinya perangkat itu
Ada yang berkaitan dengan makna. Wa dan adapun ma yarji'u ilal ma'ani fannul ma'arifil aqliyati ialah disiplin ilmu-ilmu rasional. Wa minha dan ialah sebagian di antara adawat ma adapun sesuatu yarji'u yang kembali apa ma ilal alfazi pada lafat ilal alfazi pada lafat-lafat wahiyah dan adapun ma yarji'u ilal alfaz fannul ma'arifil luwawiyati ialah disiplin ilmu-ilmu kebahasaan atau ilmu-ilmu linguistik. Sehingga fang kosama maka terbagi al ilmu apa ilmu biddarurati dengan niscaya ila tilkal fununil khamsati pada disiplin-disiplin ilmu yang 5. Faqassamna maka membagi siapa kami kita benar terhadap kitab kami hadza yang ini yaitu takribul usul ila ilmi usul ilaiha pada al-funun al-khamsah ilaiha pada tilkal funun al-khamsah wa qaddamna dan mendahulukan siapa kami al-adawati pada al-adawat yaitu ilmu-ilmu yang berupa perangkat atau alat atau instrumen ya yaitu al-ma'arif al-aqliyah dan al-ma'arif al-luwawiyah. Kenapa musannif yaitu Imam Ibnu Juzai mendahulukan pembahasan al-ma'arif al-aqliyah dan al-ma'arif al-luwawiyah dibanding pembahasan yang lain? Li'annahu karena sesungguhnya apa sya'n la yutawassalu tidak dicapai la yutawassalu tidak dicapai ila fahmi apa terhadap memahami sesuatu siwaha selain al-adawat illa ba'da fahmiha kecuali setelah memahami al-adawat. Itu karena kita tidak mungkin bisa memahami tujuan itu ya atau tidak bisa sampai pada tujuan kalau tidak memahami al-adawatnya, perangkatnya, tidak memahami alatnya dulu. Sehingga memahami alat yaitu al-ma'arif al-aqliyah dan al-ma'arif al-luwawiyah ini harus didahulukan. Kenapa? Karena untuk sampai pada pemahaman-pemahaman selanjutnya. Juga agar sampai pada tujuan. Apa tujuan utama dan pertama? Yaitu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah, al-far'iyyah, at-tafsiliyah. Sehingga ini kitab dari Al-Imam Ibnu Juzai Takribul Usul ini sehingga beliau ini membagi kitabnya ini pada 5 disiplin ya, ilmu atau 5 disiplin bahasan. Pembahasan pertama yaitu tentang al-ma'arif al-aqliyah. Pembahasan yang kedua adalah al-ma'arif al-luwawiyah. Pembahasan yang ketiga adalah al-ahkam asy-syar'iyyah. Yang keempat adalah al-adillah fil ahkam asy-syar'iyyah. Yang kelima adalah at-tarjih ya, al-ijtihad wa tarjih ya. Yang kelima adalah al-ijtihad wa tarjih. Ini kenapa atau alasan kenapa Al-Imam Ibnu Juzai membagi kitabnya ini pada 5 bahasan atau 5 disiplin ilmu. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.